Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, sehingga Bro menjawab pertanyaan dari sahabat Bro bicara tentang lubang tanam. Apakah boleh Pak Pendi kohe kambing yang sudah difermentasi dimasukkan ke dalam lubang tanah kelapa sawit yang akan ditanam? Mohon jawabannya. Maka izinkan Bro menjawabnya bahwa lubang tanam yang standar adalah ukurannya adalah 60 kali 60 kali 60 atau 90 90 60. Dimana bahwa ketika kita menanam kelapa sawit tidak diperkenankan untuk menanam ngepres banget. Sebagai contoh, kalau ini polybagnya nanti dia ngepres ke polybag kanan kiri atas bawah, ini juga tidak tidak dianjurkan. Ketika ada spernya segini saja ini dengan dinding, maka ketika diolah tanahnya ini akan merangsang pembentukan akar ke samping. Begitu juga dengan kedalamannya yang sudah digali kemudian dimasukkan tanah sebagian, ini juga akan merangsang akar ke bawah. Sehingga di dalam lubang tanam sendiri memang rekomendasi menggunakan pupuk kimianya adalah dolomit sama rock fosfat. Ketika kita menggunakan di dalam lubang tanam gambut, maka rekomendasinya adalah 500 gram dolomit dan 250 gram rock fosfat ditambah dengan 15 gram CuSO4. Kalau untuk di mineral dibalik, rock fosfatnya 500 gram, dolomitnya adalah 250 gram tanpa pupuk mikro apapun. Penambahan 15 gram pada CuSO4 ini untuk mengantisipasi kekurangan CO. Tapi topik pembahasan kita adalah tambahannya di dalam lubang tanam. Ketika sahabat Bruno punya mau kotoran hewan kambing, sapi ataupun ayam yang sudah difermentasi ataupun belum, maka sebenarnya tidak diperkenankan untuk menambahkannya dalam jumlah yang cukup besar. Alasannya bahwa ketika kita melakukan misalnya tanah liat kuning sekalipun yang keras, maka akan lebih bagus penambahannya adalah tidak terlalu banyak. Sekali lagi, kalau mau ditambahkan boleh, tapi jangan terlalu banyak. Misalnya dalam penambahan dalam satu lubang menggunakan satu karung atau dua karung, mungkin kalau dia dalam kondisi yang kering, misalnya hujannya ringan, maka ya saya kira akan jauh lebih baik pertumbuhannya. Akan tetapi ketika di dalam lubang tanam penggunaan pupuk organik ini dengan jumlah yang cukup besar, resikonya itu adalah ketika musim penghujan. Ketika air masuk ke dalam lubang tanam kelapa sawit yang setelah kita tanam, bahwa yang namanya pupuk organik ini memiliki kemampuan untuk menyerap air dalam jumlah cukup besar. Sehingga ketika masuk polybag ini yang isinya bibit, kemudian lubang tanamnya penuh dengan air, maka pupuk organik ini akan seolah-olah dia akan menyimpan air dalam jumlah cukup besar. Jadi kalau bahasa orang Sobon itu keplepeknya dia tidak bisa nafas ini. Dan ini akan sering terjadi penguningan daun ketika ditanam. Sehingga kalau mau penambahan beberapa sih Pak Pendi, maka biasanya kita mau pakai misalnya 10%, 20% nggak apa-apa dari total media yang dimasukkan ke dalam lubang tanam. Tapi jangan semuanya, bahkan separuhnya juga tidak saya rekomendasikan. Sekali lagi, penggunaan pupuk organik untuk campuran media tanam adalah baik sekali. Tapi ketika musim penghujan tiba dan air yang masuk ke dalam, ini untuk mengantisipasinya. Hal ini juga selaras dengan media-media tanam yang ada di pre-nursery ataupun di main nursery. Ini juga tidak diperkenankan dengan menggunakan jumlah kohe yang terlalu banyak. Bahkan ada pencampuran abu janjangan, abu boiler, itu juga jangan terlalu banyak. Kelemahan dalam sebuah penambahan bahan organik ini sendiri, bahwa selain dia akan memperbaiki struktur tanahnya yang dalam hal ini positif, akan tetapi penggunaan kotoran hewan dalam jumlah yang besar ada dua gendangnya. Yang pertama, ketika musim penghujan dia bisa mengikat air dalam jumlah cukup besar yang nanti akan berpengaruh terhadap pernafasan akar jika memang dia basah kuyup di dalam lubang tanamnya. Termasuk di dalam media penanaman kecambah menggunakan polybag 14x22 pun kalau dicampur dengan organik terlalu banyak, maka dia akan sangat berpengaruh. Kalau dia hujan akan basah kuyup dan ini akan berpengaruh terhadap pernafasan akar dari kecambah yang kita kecambah ketika di polybag kecil ataupun di main nursery di polybag besar ataupun di lubang tanam di penanaman di lapangan. Ini harus kita pahami bareng-bareng karena dia mengikat air dalam jumlah cukup besar, lebih berat daripada tubuh asli si organik ini sendiri.
Kemudian di sisi lain sahabat bro, penggunaan organik ini sendiri ketika musim kemarau datang dalam jangka waktu yang cukup lama, maka bahwa organik ini ketika dia kena panas akan sangat mudah mengering, Mas. Akan sangat mudah mengering. Sehingga yang terjadi adalah justru malah nanti akarnya kalau dia dalam jangka waktu panjang nggak hujan, ini akan berpengaruh, pengeringan media akan relatif lebih cepat. Relatif lebih cepat. Sehingga kalau mau menggunakannya jangan terlalu banyak. Sebagai contoh, kalau di dalam media tanam itu banyak organiknya, di polybag kecil, polybag besar ataupun di lubang, kalau kena panas itu panas yang terik banget dan berlangsung cukup lama, maka resikonya adalah pengeringan media. Media yang kering akan berpengaruh terhadap pertumbuhan akar itu sendiri. Sehingga jangan menggunakan dalam jumlah cukup besar. Kasus yang pernah saya tangani adalah penggunaan abu boiler dengan jumlah cukup besar di media tanam di bibitan. Ini akan sangat pengaruh sekali. Bibitnya kuning, bisa kayak agak gosong. Kenapa? Karena over kering di dalam medianya gitu. Kalau mau pakai ya silakan saja, mau sekitar 5 kilo ya monggo saja. Ditambahkan, dicampur dulu ini. Jangan langsung diperlukan ke dalam, jangan dimasukkan total, tapi lebih bagus dicampur medianya. Sebagian tanah bawahnya ini misalnya dalam lubang tanam, tambahin tanah sedikit, masukkan bibitnya, maka campuran ini ditambahkan ke dalam ini. Karena bahwa pupuk organik ini sendiri memang akan memperbaiki struktur tanah itu sendiri, yang nanti akan memudahkan perkembangan akar jauh lebih cepat. Di beberapa kasus yang kemarin disampaikan salah satu sahabat berondol, Pak Pedi, saya menggunakan pupuk 1616 dengan jumlah yang sama, kok organiknya pertumbuhan dengan menggunakan bahan organik ini kok lebih bagus. Saya bilang ya kan lebih bagus, karena bahwa pada tanah liat yang berat atau terutama tanah liat yang berat ataupun pasir, pupuk organik akan memegang peranan yang sangat penting. Sebagai contoh, tanah liat yang berat itu bahwa teksturnya adalah tanah jumlah tambah banyakan yang tanah liat. Ketika dia tanah liat sahabat berondol, maka kisi-kisi ataupun struktur akarnya, struktur tanahnya itu mampet, padat. Begitu ditambah organik, maka dengan sedikit banyak terdekomposisi, maka partikel-partikel organik ini akan masuk berada pada sela-sela tanah liat, sehingga yang dulunya akar susah menembusnya sekarang akan jauh lebih mudah. Kemudian oksigen yang masuk ke dalam tanah juga akan lebih baik, sehingga merangsang pertumbuhan akar sangat lebih baik. Akar yang sehat akan membentuk penyerapan unsur hara dan air akan jauh lebih baik pastinya. Tapi mungkin Pendi belum bisa move on dari sebuah kasus yang cukup besar, mematikan bibit dengan segitu banyak, karena sudah saya sampaikan waktu itu jangan terlalu banyak, Pak. Kalau terlalu banyak nanti akan kering, apalagi airnya tidak tersedia, ngeyel ya udah kuning semua. Itu saya bilang jangan banyak-banyak gitu, karena bahwa tanah yang mudah mengering itu juga akan berpengaruh terhadap bibit di musim kemarau. Begitu juga di lubang tanamnya. Dan pesan Pendi pada hari ini ya, yang di sebagian belahan bumi Indonesia juga belum masuk penghujan, kalau mau nanam sawit mending ditunda dulu, Mas. Kalau kita tidak memiliki sumber daya untuk menyiramnya, maka lebih bagus ditunda dulu. Karena kalau belum musim penghujan ya tanaman kita juga akan merana. Walaupun misalnya dia baru ditanam tapi panas terik, nanti medianya kering ya akan sangat berpengaruh pastinya. Itu sih yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Ini yang ingin saya sampaikan kepada sahabat berondol adalah bahwa di dalam lubang tanam kelapa sawit, pencampuran media mau ditambahkan bahan organik adalah memiliki dampak yang positif. Akan tetapi jika terlalu banyak maka akan berpengaruh pada musim kemarau, mudah mengering yang berpengaruh terhadap akar, dan di musim penghujan akan menyimpan air dalam jumlah cukup besar. Dan ini kalau dalam lubang tanam ataupun pertumbuhan kecambah ataupun himenursi akan sangat berpengaruh terhadap tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga gunakanlah yang seyogyanya 10-20% saja untuk memperbaiki struktur akar kelapa sawit yang tumbuh, sehingga pertumbuhannya akan menjadi lebih optimal. Itu sih mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan pastikan penggunaan pupuk organik yang sudah matang supaya tidak terjadi demineralisasi.
Terima kasih dan salam sehat buat kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter.